Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita nyelam ke bab 8 dari The Storyteller's Secret. Judulnya ini loh, cukup bikin mikir. Kami bukan pengecar dengan misi, kami adalah misionaris yang berjualan. Intinya sih, gimana misi yang kuat, yang benar-benar jadi bagian dari perusahaan, itu bisa bikin orang loyal banget. Loyalitas yang ya lebih dari sekedar suka produknya gitu. Jadi, misionaris yang berjualan. Iya, betul banget. Bab ini nunjukin kalau kita fokus ke tujuan yang lebih gede dari sekedar untung, itu bisa ngiket pelanggan bahkan karyawan secara emosional. Nah, contohnya yang paling kena itu ya cerita Whole Foods Market waktu kena banjir parah di tahun 81. Oh iya, kisah banjir itu ya. Toko pertama mereka di Austin itu hancur lebur katanya. Banjir terburuk dalam 70 tahun. Rugi gede banget, $400.000, barang hilang semua. Mana nggak ada asuransi banjir lagi. Udah, wah mustahil gitu kan. Tapi yang terjadi habis itu, luar biasa sih. Bukan cuma karyawan loh yang kerja tanpa dibayar buat beresin toko. Oh iya? Terus siapa lagi? Justru pelanggan sama pemasoknya juga pada datang rame-rame gitu, bersihin lumpur, bangun rak lagi. Semua sukarela. Ini kan respons yang jarang banget kita lihat di bisnis biasa kan? Gila sih. Kebayang para pendirinya pasti bengong ya. Di buku disebutkan, ada pendiri yang nanya ke relawan, kenapa mau repot-repot begini? Jawabannya itu loh, nusuk banget. Gimana jawabannya? Katanya, saya nggak yakin mau tinggal di Austin kalau toko ini nggak ada. Toko ini udah bikin perubahan besar dalam hidup saya. Wah, Nah, itu dia intinya misionaris yang berjualan. Loyalitas kayak gitu kan nggak lahir dari diskon atau point reward ya. Tapi karena orang-orang merasa punya misi toko itu. Mereka ngerasa ini penting buat hidup mereka. bener banget. Jadi kepemilikan bersama atas misi itu ya, melampaui hubungan jual-beli biasa. Coba bayangin, berapa banyak sih bisnis yang bisa bikin pasukan sukarelawan kayak gitu pas lagi krisis? Jarang banget pasti. Ini langsung nyambung ke ide kalau misi yang benar-benar dihayati itu bukan cuma hiasan dinding kantor gitu. Tapi jadi keunggulan kompetitif yang nyata. Jadi misionaris itu ada dampak bisnisnya. Menarik. Sumber kita ini nyebutnya pakai istilah psikologi, penularan emosional. Jadi kalau pemimpinnya, karyawannya bener-bener passion sama misinya, semangatnya itu nular. Oh, kayak virus gitu ya? Haha, iya bisa dibilang gitu. Nular ke orang lain. Contohnya chef Jose Andres itu kan, yang visinya mengubah dunia lewat makanan. Saking kuatnya, orang jadi pengen ikut gabung. Gairah itu narik pelanggan sama orang-orang hebat yang sejalan pikirannya. Oke. Jadi punya misi kuat itu penting. Tapi kayaknya nggak cuma punya misi aja kan ya. Gimana cara nyampeinnya biar bisa nular tadi? Buku ini kan bandingin kasus Peter Guber sama Steve Jobs. Nah, persis. Si Guber ini kan produser film top. Tapi gagal total pas mau yakinin wali kota Las Vegas soal proyek stadion baseball. Dia bawa data seabrek, proyeksi keuangan, argumen logis, lengkap sih. Tapi ya gitu deh. Nggak mempan ya. Terus kalau Steve Jobs pas launching iPhone gimana? Kok bisa sukses banget? Beda banget pendekatannya. Jobs itu nggak cuma jual barang, dia jual cerita. Nah, buku ini ngebedah presentasinya pakai struktur cerita klasik 3 babak. 3 babak. Gimana tuh? Jadi pertama, Jobs ngenalin penjahatnya. Waktu itu kan smartphone yang ada dibilang ribet, nggak enak dipakai, nggak pinter-pinter amat lah istilahnya. Dia bangun persepsi kalau ada masalah nih. Oke, jadi diciptain dulu masalahnya di kepala audiens, terus babak kedua. Babak kedua, dia ngenalin pahlawannya. Jereng. iPhone. Solusi keren yang disebut 3 alat revolusioner. Jadi 1, iPod layar lebar, ponsel sama alat internet. Cara dia nyampeinnya itu bikin orang penasaran, pengen punya. Oh, kebayang sih. Terus babak ketiganya, perjuangan si pahlawan. Betul. Jobs selalu nunjukin gimana si iPhone ini si pahlawan ngalahin masalah-masalah dari penjahat tadi, smartphone lama. Dia demoin gampangnya pakai iPhone, fitur-fiturnya, semuanya dibingkai jadi cerita kemenangan si pahlawan. Nah ini nyentuhnya kayak emosi, bukan cuma logika. Oh gitu ya. Jadi audiens jadi ngerasa ikut dalam ceritanya gitu. Iya, makanya jauh lebih ngena daripada cuma dikasih daftar fitur atau angka-angka penjualan. Struktur cerita sederhana, ada penjahat, masalah, ada pahlawan, solusi, ada perjuangan cara solusi bekerja, itu ternyata ampuh banget buat nyampein ide besar. Iya, masuk akal banget. Jadi bukan cuma produknya, tapi cara ceritanya itu ya. Itu kuncinya.
Kalau mau jadi misionaris yang berjualan, ceritain misi Anda, jangan cuma ditulis. Cerita yang ada konfliknya, ada solusinya, ada perjalanannya, itu lebih gampang diingat dan lebih kuat bikin koneksi. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari bab 8 ini, ngejalanin bisnis sebagai misionaris yang berjualan, dengan misi yang beneran jadi intinya, itu bisa bangun loyalitas yang, wah, dalam banget dan tahan banting ya. Dan cara terbaik buat ngomongin misi itu ya lewat cerita. Cerita yang strukturnya pas, ada tantangan, solusi, perjuangan. Itu jauh lebih mengena daripada data doang. Coba deh pikirin, ada nggak sih merek atau mungkin organisasi di sekitar Anda yang rasanya kayak misionaris yang berjualan? Gimana cara mereka cerita sampai Anda merasa nyambung, bukan cuma sebagai pembeli biasa? Menarik buat diamati lebih lanjut. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.